banyak kok. Kembali lagi bersama BMB, Berita Mas Bayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan beredarnya di media sosial video penemuan sembako bantuan dari Presiden ditanam di tanah di wilayah Depok. Akhirnya diketemukan sembako yang ditimbun sebanyak 1 ton di Kelurahan Tirta Jaya. Menurut informasi yang kami dapatkan dari lokasi, bahwa sembako ini bantuan dari Presiden yang mestinya diberikan kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya, tetapi ini malah ditimbun di Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Menurut sumber, sembako ini sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun dipendam di sini, dikubur di sini. Sembako bantuan Presiden yang diduga dipendam di tanah dilakukan oleh PT JNE cabang Depok di wilayah Kampung Serap, Tirta Jaya, Sukmajaya, Depok. Awal mula terkuaknya penimbunan ini berawal dari pemeriksaan terkait penelusuran bantuan Presiden melalui PT JNE Pusat dari KPK terkait bantuan dari Presiden untuk seluruh masyarakat pada masa COVID-19. Namun ternyata bantuan yang diterima oleh PT JNE Pusat tidak didistribusikan ke masyarakat, tetapi justru malah dipendam di lahan tanah yang lokasinya berada di Kampung Serap. Menurut informasi yang kami dapatkan, awalnya ditaruh di gudang pusat JNE. Kemudian pada saat itu ada sedang ditelusurin oleh KPK. Kemudian akhirnya sembako ini dibawa ke Depok untuk dikubur di sini. Rudi Salim, ahli waris dari pemilik lahan Serap, tempat di mana bantuan sembako tersebut dipendam, menceritakan bahwa pada pukul 2 siang, dengan bantuan alat berat seperti beko, seluruh bantuan sembako tersebut ditemukan terkubur dalam tanah. Dan Rudi Salim akan mengambil jalan hukum atas peristiwa ini terhadap PT JNE yang ternyata dari pertama berdirinya JNE di situ tidak pernah membayar uang sewa. Menyewakan di atas ini, atas tanah saya tanpa izin, ya, secara melawan hukum. Oke, baik. Rudi Salim merasa dirugikan ya? Pasti dirugikan. Ditanamnya bansos Ya, itu dilarang pertama lagi, ditanamnya bansos di atas tanah saya. Kedua, dia pakai tanah saya 9 tahun sejak berdirinya JNE tidak pernah bayar. Dan bayarnya diduga dengan oknum garnisun yang bernama adalah Kiswanto. Mungkin baru dia akan menempuh jalur hukum ya? Pasti, saya akan lakukan jalur hukum dari mulai penemuan ini. Saya juga tidak terima bahwa kenapa kok dipendam di tanah saya. Terus juga dia tidak membayar selama 9 tahun, juga akan termasuk jalur hukum. Ya. Siap. Terima kasih. Tidak disalurkan, ya, tidak disalurkan, malah dia lakukan pemendaman di sini, artinya sudah melawan secara hukum. Ya, dan hal ini akan saya laporkan sesuai dengan prosedur yang ada. Temuan-temuan ini yang dilakukan oleh pihak JNE dalam hal ini adalah saudara Ajis. Baru ini kira-kira udah berapa lama ini? Nah, rencana habis hari ini setelah polisi datang ke sini dari pihak Polres atau Polsek, saya akan membawa barang bukti langsung untuk membuat laporan di Polres Kota Depok agar kasus ini disidik, karena ini adalah bantuan Presiden, ya, berupa beras. Satu ininya 20 kilo, ya, berupa beras, sembako, tepung, Ya, sembako lah ya. Ya, sembako. Artinya sembako di sini. Sembako. Ya, ada termasuk tepung. Sembako itu termasuk beras. beras. Untuk luar daerah, bukan daerah Jawa, tapi daerah Sumatera. Baru ini kira-kira udah berapa lama dipendam di sini? Ini sekitar 2 tahunan lebih lah. 2 tahun, ya. 2 tahunan. Awal-awal Covid tuh. Ya, awal-awal Covid, maka dipendam lah oleh pihak JNE. Sembako ini bantuan dari mana? Bantuan Presiden, ya. Bantuan Presiden. Jadi awal ceritanya pada saat ini kiriman dari pusat JNE. Nah, pada saat itu pusat JNE akan diperiksa oleh KPK, tetapi barang ini dikirim ke sini sesuai dengan informasi dari saksi yang tidak saya sebutkan namanya, inisial S, ya, bahwa barang ini dikirim untuk dipendam, bukan untuk dibagikan kepada masyarakat, karena pihak pusat JNE itu ketakutan pada saat itu akan diperiksa KPK.
Sudah berapa hari Pak pelaksanaan? Saya penggalian ini dari mulai hari kemarin dan hari sekarang. Ya. 3 hari ya? Ini hari ketiga. Tiga hari. Ya, kita cari informasi daripada orang-orang yang memendam ini, yang berinisial S, dan juga yang diperintahkan oleh Saudara Ajis, koordinator yang berada di JNE. Ada satu lagi juga namanya, saya lupa, nanti juga akan ada di dalam. Sungguh sangat disayangkan PT JNE yang digandeng oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan malah melakukan penimbunan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ada apa dengan JNE? Apakah ini dari pusat atau hanya oknum-oknum tertentu yang ada di JNE? Mari kita dukung Pak Rudi Salim yang akan membawa hal ini ke jalur hukum. Kita juga harus mendukung pemerintah dan KPK yang akan mengusut tuntas persoalan ini, sehingga ini menjadi pembelajaran yang besar bagi bangsa ini, supaya bangsa ini lebih baik lagi dan tidak mengulangi hal-hal yang sama lagi untuk kedepannya. Sekian berita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.